Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Bayu Satria dengan NIM 2310664 dari kelas PTB 4A. Di sini saya akan menjelaskan cara modeling pemodelan gedung CFPTI UPI berdasarkan gambar berikut. Dan ada juga plat-plat yang akan nanti dipakai. Kita di sini pemodelannya akan menggunakan software SAP 2000 ya. Kita langsung buka aja. Nah, sebelumnya saya di sini emang sudah membuatnya ya, tapi akan menjelaskan lagi untuk awal-awal. Kalian buka file dulu, terus kayak biasa new model, terus si satuannya ke kilonewton mc. Lalu untuk gridnya mah bebas dulu. Lalu setelah masuk ke sini kita edit di si gridnya. Klik kanan si grid, edit grid data. Lalu ini modify. Nah, untuk grid data X yang dipakai itu ada pertama ada 3,6 terus sampai ke berubahnya itu di HIJK. Jadi untuk X itu sama semua ya, dari A, B, C, D, E, F, G, terus H. Nah, jadi 3,6 meter seluruhnya, 3,6, terus ke sini J 7,2, 10,8. Lalu di titik G 21,6. Nah, ada perubahan yang dipakai terjadi di titik HIJK. Itu tuh sebesar HIJK tuh jaraknya tuh sebentar, lupa saya. HIJK itu jaraknya 2,4 meter. Jadi H ke I 2,4, terus I ke J 2,4, terus J ke K 2,4. Lalu setelah itu setelah 2,4 di K yang terakhir ya, K itu tuh ini terakhir, lalu ke K ke L baru normal lagi jadi 3,6. Tuh jadi K ke L jadi 3,6, 36, terus jadi 39,6, terus 49,2 dan seterusnya. Lalu lanjut untuk Y. Y di sini ada jaraknya 1,8. Lalu dari 1,8 ke Y yang ketiga itu ada perbedaan jarak, yaitu sebesar 5,1. Jadi ke Y ketiga itu 5,1, terus ke sini juga ditambah ke sini mah 3,6 ya. 2,4 maaf. Jadi ini ke sini 2,4, terus kalau dari 1,8 ke sini 5,1, terus ke sini ini 2,4, terus ke sini lagi 5,1 lagi, balik lagi ke sini, terus ke Y terakhir sama balik lagi jadi 1,8. Jadi di sini aja ya berubahnya. Jadi 5,1 terus 2,4, 5,1 terus 1,8 lagi. Terus untuk Z itu kita memakai untuk lantai 1 kan lantai 1. Nah, lantai 2 itu 3,85 meter ke atas di gedung C itu. Terus lantai 3 7,7. Lalu untuk 11,2 ini untuk ring bulk ya.
Mungkin itu. Kita next. Kita buat si define materialnya dulu. Di sini karena saya sudah membuat yaitu FC15 MPa. Kita lihat aja ya di dalam material sifatnya gimana. FC15 MPa, FC-nya 400 PSI. Nah, weight per unit volumenya 24. Lalu si elasticity-nya samain aja ini. Lalu untuk konkret si FCK-nya itu karena 15 MPa jadi 15 dikali 1000. Karena 1 MPa itu 1000 kN. Jadi 15.000. Ini juga samainnya yang bawahnya 15.000. Klik OK aja. Oke. Lalu next kita ada section properties yang akan nanti digunakan. Di sini ada kolom ya, kolom ukuran 35x35, terus kolom 35x45, terus ada balok induk lantai 2, balok induk lantai 3, lalu ada balok anak 20x40, lalu ada ini yang pertama yang slope, terus yang terakhir yang paling atas ring bulk. Untuk slope sendiri memakai balok 30x50. Lalu untuk ring bulk memakai balok sama kalau nggak salah 30-50. Terus untuk kolom 3545 pakai maaf bentar. Kolom 35x45 ya ukuran 35x45. Tuh, 35x45. Ininya jangan lupa ya materialnya ke FC15 MPa yang tadi udah dibuat. Ini untuk kolom yang keduanya ada ukurannya 35x35. Lalu untuk balok induk lantai 2 kita pakai 30-50 sama 30x50. Untuk balok induk juga sama 30-50. Lalu untuk si balok anak yang beda itu 20-40. Materialnya jangan lupa. Oke. Mungkin ini mah nanti ya, karena saya emang udah buat juga ini. Tapi langsung aja lah. Karena tadi sudah dibuat ya si kita ke exit aja dulu untuk pemodelan si kolom terlebih dahulu biar lebih mudah aja. Exit. Sebentar, nge-lag. Nah untuk exit ya. Di sini kita bikin garis aja dari titik 1B terus sampai ke yang key ini. Tapi membuat lainnya satu-satu ya. Ini satu terus gitu. Tuh. Nah, terus copy aja, replicate ke belah kanan. Lalu ini juga setelah semua ini dibuat, kita select semuanya, lalu replicate atau copy ya, Ctrl R aja biar cepat, Ctrl R ke DY berapa tuh itu? 16 bentar. Nah, yang ini tuh copy Ctrl R ke area DY-nya 16,2 apply. Nah, lalu di 16,2 pasti langsung ada ya. Tuh di Y 16,2 ini. Tuh udah ada langsung. Nah, untuk kolom lainnya juga yaitu pada jarak 1,8 ini kita buat seluruh garis sesuai si grid aja. Tapi ada perbedaan di
titik 2B sama 3 key. Di sini itu sekitaran 1 meter geser aja. Jadi si ininya klik terus edit. Jadi si ininya tuh klik terus edit terus kita move. Nah, move sekitar si arah X ya, arah X-nya ke 1 meter. Jadi min 1 tapi ke kiri. Kalau untuk si key plus 1 karena ke kanan begitu. Lalu untuk Y selanjutnya ada Y 6,9, jarak 6,9. Nah, di sini yang pakai kolomnya ada di apa sih? Yang ke 1 3A, 3B, 3C. Lalu ini tidak ada. Terus ada 3HIJK ada. Lalu untuk 3PQR juga ada. Jadi yang ini tidak ada. Lalu next untuk jarak 9,3 sama ya. Enggak. Untuk 9,3 ada perbedaan, hanya tidak memakai yang IJ. Kolom IJ tidak ada. Lanjut. Nah, ini untuk jarak yang 14,4 sama kayak jarak yang sebelumnya ya, yang kesini 1 meter. Next. Nah, ini buat jarak yang 16 tadi. Nah, saya lupa untuk si tadi yang Y0 ini sama yang 16 ini kita memakai si section, kita assign frame sectionnya itu kita pakai si bentar. Right. Nah, si frame sectionnya itu kita pakai yang 3545 yang paling besar. Karena di sini saya udah. Lalu untuk yang lainnya, yang sebelum-sebelumnya yang kuning. Nah, ini kita pakainya, kalian pilih aja select gitu. Assign, terus frame section. Pakai yang kolom 35x35 untuk yang kuning. Nah, begitu. Lalu bentar, saya select dulu ya semua kolomnya. Select ke properties, terus frame section. Kita pilih si kolom, 2 kolom ini. Dua kolom ini select, show selection aja lah langsung. Nah, kita ke 3D untuk menginput si restraint atau si jepitnya. Nah, ini usahakan rata semua ya. Kita hilangin dulu si gridnya, kita. Nah, kita select semua ini ke sini dari kiri ke kanan ya, jangan jangan kanan ke kiri. Select. Oh, itu ada yang ke select, maaf. Usahain semuanya ya, paling bawah. Bentar. Nah, gini. Nah, kita ke assign, terus join, terus restraints. Kita pilih yang jepit. Jepit, apply, terus oke. Nah, kan kelihatan tuh beginilah. Terus next kita buat ke XY ya, kita buat si slope dulu, karena saya tapi saya sudah membuatnya ya. Nah, ini bentar, kita dulu. Nah, untuk si slope ini, bentar ya. Untuk slope sesuaikan si bentukannya kayak di
si gambar rencana kita. Nah, yang ini sesuaikan jarak-jaraknya, bentuk ininya tuh yang melengkung ininya. Tinggal apa sih? Tinggal sesuaikan aja sama si grid yang udah kita buat tadi. Kita munculin lagi. Nah, ini tuh sesuaiin, ini paling atas, tek. Ini ke sini. Terus nah, untuk area ini ya yang agak susah. Nah, ini tuh kita tuh 1 meter ke kiri, yang tadi ini 1 meter ke kanan. Nah, ini tuh tinggal kita bikin join baru ke sini, terus ke sini, lalu kita buat si line, terus kita trim begitu. Mungkin untuk slope gitu, semoga bisa dimengerti. Lalu untuk setelah itu kita copy si slope ini ke lantai 2, 3, dan 4. Karena hampir semua sama, tapi untuk ring bulk itu ada pengecualian. Kita select aja si slope-nya aja. Select properties, frame section, terus si slope, select. Nah, kita Ctrl R. Ini DZ ya pakainya, bukan DX. Tadi itu 3,85. Jadi kita ke atasin 3,85. 3,85. Terus tinggal apply, terus apply. Lalu selanjutnya ada ke 7,7. Kan dari lantai 2 ke lantai 3 itu 7,7, atau dari lantai 2 ke 3 mah 3,85 juga sama. Ini 7,7. Tinggal apply. Lalu untuk yang ring bulk itu 11,2 kita apply. Nah, setelah semua itu kita close. Lalu kita select bentar untuk balok ininya. Setelah di copy ya si slope ini ke lantai 2, 3 sama ring bulk, kita bisa lihat langsung apakah mereka sudah tercopy atau belum. Bentar. Kita naik, ini pakai yang panah ini ya, naik ke tuh, kan ini masih di 0 di lantai 1 di workshop. Kita naik 1. Nah, kita sudah tercopy ya ke lantai 2. Nah, ini si semua balok ini kita ganti si frame sectionnya menggunakan, nanti tuh kalian select aja semua, terus assign frame section. Kita pakai si balok untuk lantai 2 ini, terus apply aja. Lalu untuk yang ketiga, nah ini juga sama ya, bentuknya kayak si slope tadi, cuman bedanya bentar ya, sama. Tinggal kalian ini si section frame-nya masing-masing tinggal di assign juga, assign frame section, pakai yang B induk lantai 3. Terus yang terakhir untuk ring bulk, setelah di copy itu bentukannya seperti ini. Nah, di sini saya sebenarnya udah ada si ring bulknya, tapi yang paling beda itu untuk ring bulk bagian sininya tidak ada. Lalu
Jadi bagian KP gak ada, LN gak ada, bagian IJ gak ada, bagian FG gak ada, bagian CD gak ada. Hapus aja semua. Karena ini untuk di atap ya. Oke, next aja langsung. Nah, untuk di lantai 2 dan 3, di sini saya ingin menambahkan balok anak ya di daerah sini. Daerah yang ini, terus ini. Kita bikin balok anak. Kalau kalian belum tahu caranya, mungkin begini nih. Nah, si frame ini masing-masing ya, semua ini semua seginian. Nah, ini bentar. Karena di sini saya udah ada titik tengah sih, kelihatan. Nah, ini semua itu di edit, terus edit line, divide. Nah, kalian pilih ini 2, terus apply aja. Begitu. Lalu kalian masukin aja si baloknya di sini. Tinggal pakai line. Kayak begini tuh. Set gitu. Sebentar saya turun dulu. Maka untuk balok anakan begini bentukannya. Nah, udah muncul. Nah, untuk balok anakannya tuh ini, terus kita copy aja si balok ini semuanya. Bentar. Semuanya kayak tadi caranya, select aja si balok anaknya, lalu Ctrl R. Sebentar. Ctrl R aja langsung. Pakainya yang DZ ya. DZ sebesar 3,85. Nah, itu nanti itu akan ke lantai 3. Ke lantai 3 yang ini. Setelah di copy, di lantai 3 juga pasti, nah langsung ada si balok anakan ini. Lalu lanjut, setelah semuanya terbuat ya, kita lihat 3D-nya apakah sudah lumayan terbentuk atau tidak. Untuk lebih jelasnya ini view-nya gadain aja si grid-nya biar lebih enak. Nah, tuh jadi kelihatannya gini. Ini kolom, terus kolom utama, terus ada balok. Nah, slope, lantai, terus balok 2, lantai 2, lantai 3. Lalu next kita ke XY lagi ke lantai 2. Nah, di lantai 2 ini kita membuat plat ya. Platnya kita buat dulu, saya lupa. Kita ke section properties, terus area section. Nah, buat plat 12, kita lihat bagaimana rinciannya. Plat 12, ininya shell tin, terus membran dan bendingnya 0,12 karena kita memakannya 12 cm. Jangan lupa ini FC-nya ubah jadi FC 15 MPa materialnya. Kita klik OK. Oke. Cara menambahkannya bagaimana? Kita pakai yang ini nih. Nah, draw poly area. Draw poly area ini harus sesuai dengan ini, si gambar kerja yang telah kita buat. Sebentar. Nah, biar enak. Kita gambar si platnya ya. Sesuaikan dengan banyaknya plat di sini. Kayak A1, A2, A3 gitu.
draw poly area. Pakainya plat 12 cm. Kita bikin di sini ya. Kita klik. Sebenarnya ini saya itu udah ya, udah membuat si poly areanya. Bentar ya. Oke. Setelah mendraw poly areanya, nanti harus sesuai dengan si gambar kerja yang udah kita buat tadi ya, yang ini. Nah, yang ini. Nah, ini tuh per masing-masing plat dikarenakan ada ukurannya ya. Kayak misalkan di daerah sini. Daerah sini itu memakai A1 ya. A1 itu memakai plat, bentar. A1 ini memakai A1 memakai plat dengan ukuran kasus 3,6, 6,9. Lalu untuk kayak B1 3,6, misalnya ini 3,6, 6,9. Nah, si plat ini tuh kita ubah ya. Kita klik kanan. Maaf bentar. Terus edit areas, ke divide ya, di divide areas ini. Kita sesuaikan dengan si gambar ini ya. Ini 3,6, 6,9. Di sininya itu kita pakainya 3,6 dikali 2 ya, biar lebih aman. Dikali 2 ini 6,9 tuh itu 0,9 dikali 2 sama 7 kali 14 gitu. Kita apply. Lalu untuk mengeceknya bagaimana, kita klik kanan aja di sini. Nah, 7,14. Nah, untuk caranya yang lain juga sama ya. Kayak seperti misalkan apa? Di J1 ini, J1 itu di mana? J1 di sini. Kita ini karena saya udah membuat, klik kanan aja. J1 itu 2 kali 7. Karena ukurannya berapa? Ukurannya itu J1 1 dikali 3,6, jadi 1 kali 2 2, terus 3,6 kali 2 sekarang dibulatkan menjadi 7 begitu. Lalu untuk input ini dead load ya. Dead load dan load patternnya saya belum buat ya. Untuk load pattern kita buat load patternnya menjadi, nah ini saya udah buat ya. Untuk deadline dead load pakai dead. Lalu untuk live load di sini pakai live. Oke. Lalu itu berdua itu tuh dikombinasiin ya. Caranya bagaimana? Kita ke define load combination. Nah, di sini saya udah membuat, kita lihat aja rinciannya. Jadi kombinasinya itu pakai si 1,2 dead load sama 1,6 live load gitu. Kita klik OK aja. Lalu bagaimana sih cara menginput si ininya? Si bebannya? Cara menginputnya begini. Kita select aja semuanya. Select
properties, area section, plat, kita pilih aja sifatnya semua. Lalu kita assign, terus si area load, pakainya uniform to frame. Kita bisa pakai ini DL. Ininya harus two way ya, jangan diubah, two way. Misal bukan DL-nya itu kalau nggak salah 1,49 ya, 1,49. Kalian input, replace, apply, lalu lanjut untuk ini ke LL-in sama two way, LL-nya itu 2,5. Apply, oke. Nah, cara mengecek udah masuk atau nya, tinggal klik kanan di isi areanya aja. Nah, kita load. Nah, sudah ada. Untuk DL 1,49, untuk LL 2,5. Begitu. Lalu kita lihat, kalian bisa lihat ya di 3D-nya bagaimana gitu. Kita general option, terus ke extrude, klik apply. Nah, ini untuk pemodelannya ya, biar lebih jelas aja gitu 3D. Kita ke 3D lihat bagaimana hasilnya. Wow, nah begini hasilnya. Hasil tadi kita udah tuh begitu, itu udah ada platnya ya, udah si jepitnya udah ada. Ini slope, ini balok 2, lantai 2, ini balok lantai 3, ini ring bulk. Tuh, ini plat yang sudah diatur ya, J1, A1, B2 yang tadi seperti tadi. Lalu untuk mengetahui momen, kita langsung aja analyze ya. Analyze. Di sini set analyze-nya checklist aja semua karena kita emang memakai semuanya, bukan XZ plan aja. Terus kita analyze, kita run. Yang di run-nya hanya si tadi dead load sama si live load. Ini nggak tahu kenapa tidak keubah ya. Kita run now aja, run now. Oke, setelah kita analyze untuk mengetahui momennya, kita ke di sini aja nih, logo ini sama aja kayak yang di display. Ini kita ke shell, lalu pakai si load combination, lalu kita klik M11, kita apply, terus oke. Nah, ini untuk si momen 11 ya, hasilnya biru dan ini berarti aman, bisa dilihat di sini ya. Ini termasuk aman banget mah. Lalu untuk mengetahui momen yang lainnya kayak momen 22, kita klik aja M22, apply. Nah, begini. Tuh, masih tergolong aman karena yang merahnya tidak terlalu banyak. Terus untuk mengetahui bagaimana sih deformnya kayak lengkungannya bagaimana begitu, kita bisa cek saja nih show deform shape untuk M11, kita lihat apply. Nah, ini untuk melihat si deform ini kita pakainya view POV di 3D ya. Nah, kelihatan nggak? Tuh, jadi si momennya itu bentukannya seperti ini. Tuh, ngelengkungnya itu. Tuh. Terus kayak ketarik gitu si kolom-kolomnya, tapi ini termasuk aman.
karena si platnya masih kuat. Tuh, gitu. Kita kembali ke exe. Mungkin segitu saja ya. Cukup dari saya penjelasan mengenai pemodelan gedung FPTI, gedung C FPTI UPI. Mohon maaf jika ada kesalahan. Untuk file-file berikut mungkin nanti saya akan sertakan di deskripsi ya, agar lebih memudahkan untuk kalian mendapatkan contohnya. Mungkin cukup dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.